Bab 941, Konflik Selama Perjamuan. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Pemuda yang sedang berlatih menembak ini adalah Presiden Republik Korea Bersatu, Chu Jong-ho. Dia adalah seorang evolver super yang kuat dan cerdas. Dia meletakkan senjatanya, menatap pria parubaya yang panik dan bertanya, "Li Yang-jon, apa yang terjadi, sampai kamu jadi secemas ini?" Li Yang-jon menjawab dengan tergesa-gesa, "Presiden, Choi Won-wong telah terbunuh. Majelis Kebangkitan juga telah dilenyapkan." Berita ini terlalu mengejutkan dan tidak dapat dipercaya, itulah sebabnya Li Yang-jon sangat ketakutan. Ketika Chu Jong-ho mendengar ini, wajahnya juga berubah saat dia berseru kaget, "Apa? Choi Won-wong terbunuh? Dia mungkin tidak berguna sebagai gubernur, tetapi dia memiliki pasukan elit yang terdiri dari para evolver, dan pasukan yang kuat sebanyak 3.000 orang. Dia juga seorang evolver super, bagaimana dia bisa terbunuh dengan mudah?" Majelis Kebangkitan telah dilenyapkan. Ceritakan detailnya dengan benar. Apa itu Majelis Kebangkitan Republik Korea? Mereka adalah salah satu dari 3 faksi terbesar di Seoul, dengan banyak aspek. Dalam hal kekuatan senjata, mereka bahkan lebih unggul dari Republik Korea Bersatu. Faksi seperti itu benar-benar hancur, hal itu tentu saja membuat Chu Jong-ho bingung. Li Yang-jon menelan ludahnya dan mulai, dia hanya satu orang. Semuanya dicapai oleh satu orang. Dia orang Tiongkok dari Tiongkok, Yue Zong. Mata Chu Jong-ho kehilangan fokus saat dia bergumam dengan ekspresi tidak percaya, "Satu orang. Bagaimana mungkin? Apakah itu mungkin? Majelis Kebangkitan memiliki begitu banyak ahli, bagaimana mereka bisa dimusnahkan seperti itu?" Dia mengerutkan kening dan mulai mempertimbangkan kemungkinan, Yue Zong. Siapa pria ini? Namun, tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak tahu siapa orang ini. Chu Jong-ho berpikir sejenak sebelum mengangkat kepalanya, di mana dia sekarang? Li Yang-jon menjawab, setelah dia membunuh sebagian besar prajurit, dia mengatur ulang mereka yang tunduk padanya, dan tidak ada tindakan lebih lanjut. Sebaliknya, dia mengirim orang untuk mengurus wanita-wanita Tionghoa yang telah disiksa oleh Choi Won-wong. Ketika Chu Jong-ho mendengar ini, kabut di matanya menghilang, dan alisnya mengendur. Jadi seperti ini, ekstremis bodoh itu pasti berselisih dengan Yue Zong karena kecenderungan sadisnya. Itulah sebabnya Yue Zong berurusan dengannya. Si bodoh itu, mengandalkan kekuatannya untuk mencoba dan menguasai jalannya kemana-mana. Karena dia bertemu seseorang yang lebih kuat darinya, dia hanya memiliki kematian yang menunggu. Chu Jong-ho juga seorang pria berbakat. Dia dengan cepat mengambil keputusan, dengan kekuatan seperti itu, kita pasti tidak boleh menjadikan Yue Zong musuh. Kita hanya bisa mencoba menariknya. Untungnya, tidak ada kasus xenofobia di sini. Aku bisa mencoba merekrutnya dan berteman dengannya. Bagus, Li Yang-jon, pergi dapatkan surat undangan emas, saya ingin mengundang Yue Zong untuk menjadi tamu. Wajah Li Yang-jon berubah, "Presiden, itu tidak terlalu bagus ya. Bagaimana jika kita mengundangnya dan dia menyimpan beberapa niat jahat? Republik Korea Bersatu kita akan berada dalam masalah saat itu." Chu Jong-ho membalik pertanyaan itu, dengan kekuatannya, jika dia membunuh orang, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya? Pasukanku bahkan tidak sebanding dengan si bodoh Choi Won-wong. Jika dia orang gila, maka setelah mengalahkan Majelis Kebangkitan, dia akan terus membunuh kita. Kita tidak akan bisa menghentikannya, hanya bersembunyi atau melarikan diri. Li Yang-jon terdiam, dia tahu bahwa Chu Jong-ho mengatakan yang sebenarnya. Chu Jong-ho melanjutkan dengan mata berbinar, karena kita tidak mampu menjadikannya musuh, kita hanya bisa mencoba berteman dengannya. Bagaimanapun, ini Korea, dan Yue Zong pasti akan kesulitan mempertahankan bentengnya di sini. Aku menduga dia akan kembali ke Tiongkok, dan di sanalah dia bisa menunjukkan kekuatannya sepenuhnya. Jika kita bisa berhubungan baik, itu akan baik untuk masa depan kita. Wajah Li Yang-jon menunjukkan sedikit rasa hormat, benar, seperti yang diharapkan dari Presiden. Aku akan pergi dan mengundangnya kalau begitu. Pada malam hari, di dalam sebuah villa di wilayah Republik Korea Bersatu, sejumlah kendaraan berhenti di luar, sementara pria dan wanita berpakaian rapi masuk. Yue Zong masuk, mengenakan pakaian kasual, sementara Jung Ri-su berada di sampingnya, mengenakan gaun tidur hitam, memeluk lengannya erat-erat. Salah satu pelayan datang untuk menghentikan Yue Zong,
Tuan, tolong tunjukkan kartu undangan Anda. Jung Risu sedikit mundur, keluarganya biasa saja, dan dia belum pernah menghadiri acara sosial seperti itu sebelumnya, jadi, dia sedikit khawatir. Melihat perilakunya, mata pelayan itu berkedip dengan sedikit rasa jijik. Yue Zong mengeluarkan kartu undangan emas dan menyerahkannya. Anda sedang membicarakan ini. Ketika pelayan itu melihat kartu emas itu, wajahnya berubah. Kartu undangan emas ini mewakili tamu yang paling terhormat. Jika mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka bahkan jika para tamu memaafkan mereka, eselon atas Republik Bersatu Korea tidak akan melakukannya. Punggungnya berkeringat dingin, diam-diam merayakan bahwa dia tidak secara otomatis menjadi kasar karena rasa jijiknya. Pelayan itu membungkuk dalam-dalam, memberi isyarat kepada Yue Zong untuk mengikuti. Tuan, silakan ikut dengan saya. Yue Zong pun mengikuti petunjuknya ke dalam rumah mewah itu. Rumah itu dihias dengan baik, dengan lampu dan barang-barang yang indah, sementara banyak pelayan dan pelayan wanita yang tampan menyebar, melayani para tamu. Ketika Jung Risu masuk, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, tempat yang bagus sekali. Mirip seperti di TV. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan melihat dua meja penuh buah-buahan segar dan hidangan penutup yang lezat. Matanya berbinar gembira, dan dia menarik Yue Zong. Ah, ada buah-buahan segar di sini. Paman, aku ingin makan. Bisakah kau menemaniku? Di kiamat, makan adalah hal terpenting bagi orang biasa. Dalam 2 tahun ini, Jung Risu sama sekali tidak makan buah segar. Baiklah, Yue Zong mengangguk dan mengikuti Jung Risu menuju tempat makan dan mulai memakan buah-buahan. Tiba-tiba, terdengar suara, bukankah kau Yue Zong? Bagaimana bisa kau ada di sini? Yue Zong mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang pemuda tampan dengan potongan rambut pendek dalam setelan jas, berjalan mendekat dengan segelas anggur di tangannya. Yue Zong bertanya dengan sedikit ragu, Li Fei-san. Kau Li Fei-san. Li Fei-san adalah teman sekolah di SMA Yue Zong. Keluarganya kaya dan berlatar belakang, dan dia sudah lama pergi ke luar negeri untuk belajar. Yue Zong tidak pernah menyangka akan melihatnya di sini. Li Fei-san menilai Yue Zong, tertawa merendahkan, kata-katanya mengandung rasa superioritas yang dalam. Yue Zong, kamu benar-benar sangat miskin, kamu bahkan tidak mampu membeli jas. Aku bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan mata pelayan itu, bagaimana dia bisa mengizinkanmu masuk. Apakah kamu tahu tempatmu berada? Ini adalah pesta untuk eselon atas Republik Bersatu Korea, Presiden Chu Jong-ho akan datang nanti. Lihat penampilanmu, benar-benar memalukan. Karena kita dulu teman sekolah, enyahlah dari sini. Aku tidak akan mengungkapmu. Li Fei-san kaya dan memiliki latar belakang yang bagus. Karena dia dimanjakan oleh keluarganya, dia menjadi sangat sombong dan memandang rendah orang miskin. Keluarga Yue Zong biasa-biasa saja, jadi, menjadi sasaran penghinaan bagi Li Fei-san. Pada saat ini, Jung Risu berjalan dengan sepiring makanan penutup, mulutnya penuh. Dia menatap Li Fei-san dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Yue Zong, siapa dia? Yue Zong mengambil sepotong kue dari piringnya dan tidak repot-repot menatap Li Fei-san lagi, hanya seekor lalat yang sombong. Abaikan saja dia. Saat ini, di matanya, Li Fei-san hanyalah seekor semut. Dia tidak tertarik berurusan dengan ikan kecil ini. Li Fei-san begitu manja sehingga bahkan jika dia memperkosa seorang guru, keluarganya akan menyelesaikan semua masalah. Itu mengakibatkan kesombongan dan sifat lalimnya. Mendengar kata-kata menghina itu, wajah Li Fei-san berubah, menjadi sangat buas. Dia menatap Jung Risu dengan pandangan cabul, menggeram, lalat. Beraninya kau memanggilku lalat. Bagus, bagus. Yue Zong, kau benar-benar tidak ingin menghargai aku yang memberimu muka. Sekarang aku marah, serahkan pasangan wanitamu ini. Aku bisa melupakan masalah hari ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena berselisih denganmu dan bersikap tanpa ampun. Yue Zong mengerutkan kening, dan menamparkan wajahnya. Li Fei-san, aku sudah ingin menghajar wajahmu sejak lama. Hanya saja aku tidak punya kekuatan untuk itu. Aku ingin melepaskanmu karena kita bersekolah di sekolah yang sama. Jika kau tidak tahu bagaimana menghargai hidupmu, maka kau harus dipukuli. Tamparan Yue Zong itu menyebabkan wajahnya membengkak dan dua giginya copot. Dia jatuh ke tanah. Dia langsung berteriak, dia memukul orang. Dia memukul orang. Keamanan, Nini, ayo selamatkan aku.
Fei San sayang, siapa yang berani memukulmu? Pada saat ini, seorang wanita parubaya berusia sekitar 40 atau 50 tahun datang, wajahnya penuh riasan tebal. Dia menggendong Li Fei San, berbisik padanya, sayang, binatang buas itu berani memukulmu, aku tidak akan melepaskannya. Yue Zong menyapu pandangannya dan akhirnya mengerti mengapa Li Fei San dapat memasuki perjamuan ini bahkan dengan identitas Tionghoa. Sama seperti pria kaya yang suka memiliki simpanan, ada wanita kaya yang suka memiliki pria simpanan di samping mereka. Li Fei San pada dasarnya adalah pria simpanan bagi wanita Korea ini. Li Fei San berbaring dalam pelukan wanita Korea itu, berteriak keras, itu dia. Itu dia yang memukulku. Dia orang Cina, bukan orang Korea. Dia tidak punya undangan dan menerobos masuk ke pesta. Nini, kau harus membelaku. Keributan itu berhasil menarik perhatian orang-orang di sekitar. Mereka yang hanya mengamati datang mendekat, dan setelah mendengar bahwa Yue Zong adalah orang Cina, mata mereka dipenuhi dengan penghinaan dan permusuhan. Wanita Korea, Kim Dani, segera berbalik dan menatap tajam ke arah Yue Zong dan Jung Risu. Dia menjerit, jadi kalian berdua orang Cina yang tidak tahu malu. Keamanan, tangkap mereka berdua. Masukkan mereka ke penjara. Tangkap mereka, orang Cina sialan, seperti yang diduga, sikap mereka sangat rendah, aku heran bagaimana mereka bisa menyelinap masuk. Petik 2. Petik 2. Di dalam ruangan, semua orang memandang dengan jijik, menunjuk dan bergumam pada Yue Zong. Di bawah tatapan mereka yang dipenuhi dengan permusuhan, Jun Risu mulai merasa gugup dan takut, bersembunyi di belakang punggung Yue Zong seperti seekor kucing. Dia bahkan belum pernah menghadiri acara seperti itu sebelumnya, apalagi menjadi pembuat onar. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Li Yang John datang bersama 8 orang penjaga keamanan. Kim Dani menghampirinya, matanya memancarkan pandangan menggoda, saat dia berbicara dengan malu-malu, Yang John opa, tepat waktu. Orang Cina ini menyelinap ke pesta kita dan memukul seseorang. Cepat, tangkap dia dan kirim dia ke pertemuan kebangkitan. Yue Zong menoleh ke Li Yang John dan tertawa dingin, Li Yang Jun, apakah ini cara Republik Bersatu Korea menyambut tamu? Li Yang John melihat bahwa itu adalah Yue Zong. Wajahnya muram dan bahkan tidak memperhatikan Kim Dani, dengan cepat berlari ke Yue Zong, memasang ekspresi menjilat, Tuan Yue Zong, saya hanya mencari Anda. Jadi Anda ada di sini. Saya sangat minta maaf atas kurangnya sambutan, dan saya mohon maaf. Mengapa seperti ini? Melihat ini, wajah Kim Dani menjadi sangat pucat. Li Yang John adalah ajudan terpercaya Presiden Republik Korea Bersatu, Chu Jong-ho, dan di wilayah itu, namanya tidak tanpa bobot. Kim Dani juga menjadi dekat dengannya, itulah sebabnya dia mengerahkan kekuatannya di fraksi dan melakukan apapun yang dia suka. Dia tidak menyangka bahwa Li Yang John yang agung dan perkasa ini benar-benar akan tunduk pada pria Tiongkok ini. Ketika semua orang melihat ini, wajah mereka berubah muram, langsung terdiam. Mereka yang tadinya menyindir dengan ucapan mereka menjadi pucat. Keadaan sekarang berbeda dibandingkan dengan masa damai. Jika mereka menyinggung beberapa tokoh besar secara tidak sengaja, ada kemungkinan mereka akan menjadi mayat keesokan harinya. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang kejam. Yue Zong menunjuk Kim Dani dan Li Fei San, berkata dengan dingin, mereka berdua merusak pemandangan. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Li Yang John membungkuk sekali lagi, maafkan aku. Karena kelalaianku, aku telah membuatmu tertekan. Aku berjanji padamu bahwa kau tidak akan melihat mereka berdua lagi. Dia kemudian berbalik untuk menatap mereka berdua, kerendahan hatinya lenyap dalam sekejap, digantikan dengan ketegasan yang dingin, seret mereka berdua ke penjara mati. Ya, 4 orang ahli dengan cepat melangkah maju untuk menahan mereka berdua, menyeret mereka keluar. Li Fei San ketakutan saat ini, mengompol, dan dia berteriak dengan sedih, tidak. Tolong, tidak, jangan kirim aku ke sana. Yue Zong, tolong, aku mohon padamu. Itu salahku, selamatkan aku, jangan biarkan mereka mengirimku ke sana. Karena kita teman sekolah, tolong. Yue Zong menatapnya dengan pandangan meremehkan, Li Fei San, jika kau bukan seorang pemerkosa, aku akan tetap mengampuni nyawa anjingmu. Namun, sifatmu tidak pernah berubah, dasar bajingan hina. Aku pikir kematianmu akan membawa kebaikan bagi dunia. Ketika Li Fei San terbang ke luar negeri untuk belajar,
salah satu alasan utamanya adalah karena ia telah memperkosa gurunya sendiri. Meskipun keluarganya telah menggunakan uang mereka untuk merahasiakan masalah ini, mereka tidak punya pilihan selain mengirim setan kecil ini ke luar negeri untuk menghindari masalah lebih lanjut. Hidung dan mata Li Fei-san berair saat ia memohon, "Aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan. Tolong." Yue Zong menatap Li Yang Jon dengan dingin, ini mulai berisik sekali. Ya, Li Yang Jon kemudian memberi isyarat kepada dua orang ahli, dan salah satu dari mereka langsung meninju mulut Li Fei-san, membuatnya berdarah, sebelum menjejalinya dengan sepotong kain. Mereka kemudian menyeretnya pergi. "Silakan lewat sini." Setelah semua ini, Li Yang Jon tersenyum dan menuntun Yue Zong menuju kotak lain yang agak jauh. Setelah memasuki kotak itu, ada 4 wanita yang sangat cantik dengan penampilan dan pesona yang luar biasa duduk di sofa, dengan seorang pria muda duduk di belakang. Jung Risu melihat keempat wanita itu dan menjadi bersemangat, Jeon Yun Ah, Kim Bo Ah, Shin Ji Hyun, So Gyo Hye. Ya ampun, aku sangat bersemangat. Paman, mereka adalah selebritas papan atas Korea kita. Ini sangat keren. Wajah Li Yang Jon menunjukkan senyum hangat saat ia memperkenalkan, Tuan Yue Zong, keempat orang ini memang selebritas papan atas Korea kita. Mereka telah mendengar nama Anda dan berharap untuk menjadi wanita Anda. Kami mohon Anda untuk mengabulkan keinginan mereka, dan menjaga mereka di sisi Anda. Salah satu dari mereka memiliki rambut panjang berwarna kastanya, tubuhnya tinggi dan ramping. Ketika ia tersenyum, itu sangat memikat. Ia datang dan berkata, "Halo, Yue Zong, saya Jeon Yun Ah." Yang lain dengan wajah berbentuk oval dan tubuh yang menggerahkan datang dan tersenyum, "Hai, saya Kim Bo Ah." Yang ketiga tampak sedikit memberontak dan terkekeh, "Hai, saya Shin Ji Hyun." Yang terakhir adalah seorang wanita cantik yang pendiam namun anggun, yang tersenyum tipis, "Halo, Tuan Yue Zong, saya So Gyo Hye." Setelah keempat idola itu memperkenalkan diri, mereka membawa pesona saat mereka mencoba bersaing dan memamerkan pesona mereka. Bahkan Jung Risu, yang tadinya gembira saat melihat mereka, menjadi sangat tertekan, dan menerkam kepelukannya, memeluknya erat-erat. Pada saat ini, Chu Jon Ho berdiri, tersenyum dengan pesona saat ia menyambut Yue Zong. "Yue Zong, apa kabar? Saya Chu Jon Ho, Presiden Republik Korea Bersatu. Saya merasa terhormat akhirnya bisa bertemu dengan Anda." Yue Zong tersenyum balik, duduk di sofa, "Apa kabar? Saya Yue Zong." Chu Jon Ho mencoba untuk menyelidikinya, "Yue Zong, seharusnya Anda baru saja tiba di Korea, kan? Saya belum pernah mendengar tentang Anda sebelumnya." Yue Zong berbicara tanpa ragu, "Benar, saya baru saja datang ke Korea." Ia juga punya motif untuk datang menemui Chu Jon Ho. Tanpa bermaksud untuk memainkan permainan penyelidikan lebih lanjut, dia berbicara langsung, "Chu Jon Ho, karena Anda adalah Presiden Republik Korea Bersatu, saya perlu memberitahu Anda tentang beberapa hal. Saya baru saja kembali dari dunia kedua." Chu Jon Ho terkejut dan mengerutkan kening, "Dunia kedua? Apa itu?" Dia belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Yue Zong melanjutkan dengan serius, "Itu adalah planet yang telah hancur oleh perang nuklir, dan dipenuhi dengan monster yang tak terhitung jumlahnya. Saya telah kembali dari dunia dan telah memperoleh beberapa informasi. Terowongan spasial antara dunia kita akan segera terbuka. Pada saat itu, akan ada banyak monster yang keluar dari terowongan, menyerang ras manusia kita. Monster-monster itu kuat, dan banyak dari zombie evolusi saat ini bukanlah tandingan mereka. Tolong buat persiapan Anda sesegera mungkin." "Apa, benarkah ini?" Wajah Chu Jon Ho berubah. Jika itu sebelum kiamat, dia akan menertawakan Yue Zong karena gila. Namun, karena dunia telah berubah, semua yang mereka ketahui telah terbalik. Tampaknya semuanya berada di bawah kendali entitas yang menyebut dirinya Tuhan. Bahkan mungkin ada hal-hal yang lebih absurd dan menggelikan yang terjadi. Yue Zong melanjutkan dengan sungguh-sungguh, "Itu benar. Aku akan segera meninggalkan tempat ini, kembali ke Tiongkok. Chu Jon Ho, aku harap kau dapat memperlakukan orang Tiongkok di sini dengan hormat, dan tidak membiarkan mereka menderita." Sebagai Presiden Republik Korea Bersatu, Chu Jon Ho tidak memiliki pandangan ekstremis atau menganiaya orang-orang keturunan Tiongkok. Itulah sebabnya Yue Zong memutuskan untuk berkomunikasi dengannya. Kalau tidak, dia akan langsung membunuh orang itu, membunuhnya. Mendengar kata-kata Yue Zong, Chu Jon Ho sebagian senang,
sebagian khawatir. Senang karena ancaman besar ini akan meninggalkan Korea, tetapi khawatir karena semakin banyak kata-katanya yang dapat dipercaya. Dia mempertahankan ekspresi serius, Yue Zong, saya harap Anda dapat memberitahu saya lebih banyak tentang dunia kedua ini. Tentu, Yue Zong pun mulai mengungkapkan semua yang ia ketahui tentang dunia kedua. Klan Sein sangat kuat, ditambah dengan berbagai spesies asing dan binatang mutasi, ia harus mengumpulkan kekuatan dan tenaga sebanyak mungkin untuk menghadapi invasi yang akan segera terjadi. Ia benar-benar membutuhkan sekutu. Hong, Hong, tepat saat ia berdiskusi dengan Chu Junho, terdengar ledakan keras di luar ruang tamu, dan salah satu dinding hancur. Ledakan itu menyebabkan keributan besar, dan semua peserta makan malam berteriak dan melarikan diri. 3 pria dan 1 wanita melangkah masuk melalui lubang di ruang tamu. Salah satu pria parubaya dengan penampilan normal dan tatapan mata juling menyapu pandangannya, sebelum mendarat pada Chu Junho. Wajahnya tersenyum, hahaha, Chu Junho, kau di sini seperti yang diharapkan. Wajah Chu Junho berubah pucat, Kim Park-chan, beraninya kau mengganggu jamuanku. Kalau kau tidak memberiku penjelasan, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini. Mata Kim Park-chan berkilat jijik saat dia tertawa, penjelasan. Lelucon apa ini, Chu Junho? Lebih baik kau berlutut sekarang dan menyerah. Serahkan seluruh Republik Korea bersatu kepadaku. Aku masih bisa membiarkanmu hidup, kalau tidak, hari ini adalah hari kematianmu. Chu Junho tertawa, dan menekan tombol kendali jarak jauh. Bagus. 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 Kim Park-chun, aku ingin melihat bagaimana kau bisa membunuhku. Alarm mulai berbunyi di seluruh villa. Mendengar suara keras itu, semua ahli yang bersembunyi di dalam villa muncul, menyerbu ke lokasi Chu Junho. Salah satu penyusup, seorang pria Eropa kekar, berbicara dalam bahasa Inggris, kenapa kau membuang-buang napasmu padanya? Karena dia tidak mau menyerah, ayo kita bunuh saja dia. Benny, singkirkan bajingan itu. Wanita Eropa berambut pirang panjang dan bertubuh seksi, tetapi berwajah berbintik-bintik, membalikkan tangannya, memperlihatkan 2 senjata perak yang tampak seperti dalam film fiksi ilmiah. Ketika 2 senjata itu muncul, dia mulai menembakkannya dengan cara yang tidak biasa. Saat dia berputar, dia akan menembakkan peluru dengan akurat ke para ahli yang mendekat. Setiap peluru akan mendarat dengan akurat pada para elit, menyebabkan tubuh mereka meledak. Darah dan bagian tubuh akan berceceran di mana-mana dengan cara yang mengerikan. Benny sedikit jelek, tetapi dia mampu. Dia benar-benar menekan para elit Republik Bersatu Korea, menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan. Chu Junho melihat bagaimana Benny menekan para elitnya dan wajahnya berubah, berseru, kuat. Siapa kalian? Pria kekar seperti menara itu berjalan maju dengan tatapan dingin, saya Burt, utusan ilahi pertama dari kerajaan Tuhan. Chu Junho, Anda hanya punya 2 pilihan sekarang. Bergabunglah dengan kerajaan Tuhan kami, atau mati. Chu Junho mengerutkan kening, kerajaan Tuhan. Organisasi apa itu? Jadi kalian dari kerajaan dewa. Waktu yang tepat, aku ingin beberapa informasi dari kalian. Tepat saat Chu Junho sedang merenung, Yue Zong berdiri. Dengan ketukan kakinya, dia menghilang dari lokasinya, muncul di samping Burt, dan menyerang bagian belakang kepalanya. Kuat, siapa ini? Burt adalah utusan dewa pertama, dengan kekuatan yang hampir mencapai para rasul. Namun, dia merasakan rasa krisis dan ketidakberdayaan yang besar dari pria ini. Bahkan para rasul tidak memberinya perasaan ini. Pada saat itu, Burt tiba-tiba menghilang dari lokasinya, muncul sekitar 20 meter dari Yue Zong. Dia kemudian mengaktifkan keterampilan penyelamatan nyawanya, wajahnya penuh keringat. Menyebar, serang wanita-wanita itu. Burt meraung marah, mengeluarkan 2 granat kejut dan melemparkannya, sebelum melarikan diri dengan gila-gilaan. Benny dan utusan ilahi lainnya Mike telah lama bekerja sama dengan Burt, dan mereka saling mengenal gerakan seperti punggung tangan mereka. Benny memutar revolver peraknya, pelurunya menembaki beberapa wanita Korea. Dibandingkan dengan Yue Zong, wanita-wanita itu lebih mudah dihadapi. Lebih jauh lagi, taktik seperti itu akan memaksa Yue Zong untuk melindungi wanita-wanita itu. Dengan demikian, meningkatkan peluang mereka untuk melarikan diri. Mata Mike berbinar, dan dia menepukkan tangannya ke tanah. Cahaya kuning yang kuat meledak, menyebabkan beberapa paku melesat keluar dari tanah,
menusuk ke arah Yue Zong dan juga para wanita. Melarikan diri, reaksi yang cukup baik. Dengan lambaian tangannya, sebuah perisai besar muncul di depannya. Dia menyalurkan kekuatannya, dan perisai energi lain muncul, membungkus dirinya dan para wanita. Granat kilat meledak, dan cahaya terang menutupi seluruh wilayah. Ketika granat meledak di perisai, mereka menyebabkan riak, tetapi tidak cukup untuk menghancurkannya. Paku tajam juga menghantam perisai besar dan malah hancur. Li Yangzhong memutar tubuhnya, mundur ke belakang. Namun, sebuah granat berhasil menemukan posisinya seolah-olah memiliki mata dan menghancurkan lengan kanannya. Sebuah paku tajam melesat keluar dari tanah, menusuk tubuh Li Yangzhong, memakunya ke dinding. Jeon Yunah dan wanita lainnya melihat bagaimana ahli Li Yangzhong telah berubah menjadi mayat dalam hitungan detik, dan wajah mereka berubah, bersembunyi di belakang Yue Zong dalam ketakutan. Tanpa perlindungannya, mereka semua akan menjadi mayat. Pada saat ini, Chu Jong-ho menunjukkan kekuatannya sebagai Presiden Republik Korea Bersatu. Tubuhnya dibalut dengan doki hijau, kekuatannya mencapai alam tipe 4 awal, dan dia menggali tanah dengan gesit. Kim Park-chan yang sombong melihat bagaimana para pendukungnya telah melarikan diri, dan wajahnya menjadi pucat. Namun, reaksinya cukup cepat, dan dia berbalik, bersiap untuk melompat keluar. Mencoba melarikan diri, Yue Zong tertawa dingin, dan segera menyalurkan kemampuan klon bayangannya. 4 klon melesat keluar seperti hantu, muncul tepat di belakang Burt, Benny, dan Mike, menebas bagian belakang leher mereka. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan keterampilan itu, mereka memiliki fisiknya. Telapak tangan tunggal itu setara dengan serangan ahli tipe 5. Tidak peduli seberapa kuat 3 utusan ilahi itu, mereka paling banyak berada di alam tipe 4 menengah. Hanya dalam waktu beberapa saat, Benny dan Mike pingsan. Kim Park-chan juga gagal melarikan diri, jatuh pingsan. Adapun Burt, dia terus berkedip, menggunakan keterampilan melarikan diri terkuatnya. Dia berhasil menghindari serangan dari klon itu dan terus melarikan diri. Dia tidak memiliki kapasitas untuk mengkhawatirkan rekan-rekannya. Kuat, terlalu kuat. Dia benar-benar menggunakan klonnya untuk mengalahkan 3 ahli dalam sedetik. Kekuatannya terlalu menakutkan. Untungnya, aku memilih untuk bekerja sama dengannya. Aku bahkan tidak bisa melawan 1 klon pun miliknya. Chu Jong-ho melihat bagaimana Yue Zong tidak perlu bergerak dan hanya mengirim 4 klon untuk menghadapi musuh-musuhnya. Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit, hatinya juga dipenuhi dengan rasa iri. Tidak buruk, benar-benar utusan ilahi pertama dari kerajaan dewa. Chu Jong-ho, aku akan menyerahkan semuanya padamu. Yue Zong menatap Burt, matanya berkilat karena meremehkan diri sendiri. Seorang ahli tipe 4 seperti dia benar-benar bisa menyelinap melalui jari-jarinya. Ini adalah kesaksian atas kekuatan dan ketenangan pikirannya. Dia meraih Jung Risu dengan 1 tangan, dan melompat sekali, menghilang dari tempatnya. Chu Jong-ho melirik sekilas ke arah idola Korea yang ditinggalkan Yue Zong, dan sampai pada kesimpulan, dia bahkan tidak memikirkan mereka. Hanya wanita di sampingnya yang penting. Burt terengah-engah, berlari dengan putus asa melewati beberapa gang. Skill Flash menghabiskan banyak stamina dan Spirit, menggunakannya terus-menerus menyebabkan staminanya terkuras drastis. Dia di sini. Ketika dia tiba di gang gelap, dia melihat sebuah jendela, dan matanya menjadi cerah. Dia menyalurkan energinya sekali lagi dan muncul di dalam ruangan. Ada 2 orang yang selamat di dalam, dan ketika mereka melihat Burt tiba-tiba muncul di flat mereka, ada keterkejutan di mata mereka, dan mereka membuka mulut untuk berteriak. Namun, sebelum mereka bisa melakukannya, Burt melambaikan tangannya, dan 2 belati melesat keluar, menusuk leher 2 orang yang selamat itu, mengirisnya. Seharusnya tidak ada masalah seperti ini. Setelah membunuh 2 orang yang selamat itu, dia menghela napas lega dan merasa rileks. Pada saat ini, sebuah telapak tangan besar mendarat di lehernya tanpa peringatan apapun. Sebelum dia bisa bereaksi, Burt sudah pingsan. Yue Zong muncul di ruangan itu, sambil masih menggendong Jung Risu. Sebelumnya, Burt berhasil menghindari serangan karena Yue Zong tidak mengerahkan seluruh kemampuannya. Sekarang, dia yakin tidak akan melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Itulah cara dia berhasil membuatnya pingsan. Ketika Burt sadar, dia sudah menjadi boneka. Burt menyapa Tuan. Yue Zong bertanya, Burt, ke-12 Rasul, kemana saja mereka selama setahun terakhir ini? Apakah mereka masih di bumi?
Kedua belas rasul adalah kesayangan surga, jenius di zaman mereka. Mereka telah membangkitkan banyak atribut secara alami selama evolusi mereka, peluangnya satu dari ratusan ribu. Jika mereka meninggalkan bumi, mungkin saja mereka akan menemukan pertemuan kebetulan lainnya, dan bahkan mungkin melampaui Yuezong. Burt menjawab, saya tidak sepenuhnya yakin tentang pergerakan mereka. Saya hanya tahu bahwa setengah tahun yang lalu, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, kedua belas rasul dipanggil kembali ke markas besar. Dalam 6 bulan terakhir ini, kami, utusan ilahi, telah menjalankan misi, memperluas kerajaan kebaikan. Namun, tanpa kekuatan para rasul, kami harus menarik pasukan kami dari berbagai lokasi dan menyerahkannya. Yuezong mengerutkan kening, lalu mengapa muncul di Korea? Burt menjawab, kami ingin membawa Korea Selatan dan Korea Utara ke dalam kendali kami dengan membangun lokasi logistik yang kuat, menggunakan Korea Utara sebagai benteng dan bergabung dengan pasukan kami di Rusia untuk menyerang Tiongkok, faksi yang telah Anda dirikan, Tuan. Yuezong, yang tadinya acuh tak acuh, akhirnya kehilangan ketenangannya. Apa? Bergandengan tangan untuk menyerang Tiongkok. Ada apa dengan Kekaisaran Rusia? Apakah Rusia akhirnya bersatu? Rusia selalu menjadi salah satu penentang Tiongkok. Pada saat yang sama, keinginan mereka untuk menguasai wilayah sudah diketahui. Dalam kiamat saat ini, begitu seorang Rusia yang tamak berhasil menyatukan negara, mereka tidak akan melepaskan Tiongkok di utara. Rusia tidak memiliki pemimpin. Ibu kota mereka, Moskow, telah sepenuhnya ditaklukkan oleh para zombie. Dikabarkan bahwa ada penampakan zombie evolusi yang kuat dengan kecerdasan dan kemampuan tempur yang mengerikan. Petik 2. Di bawah pimpinan para zombie evolusi ini, golongan manusia Rusia dimusnahkan satu persatu. Wilayah utara mereka telah menjadi milik para zombie. Sedangkan untuk sisi selatan, karena tekanan para zombie, banyak faksi manusia telah bersekutu dan membentuk pemerintahan Rusia yang baru. Ini adalah aliansi yang kuat, dengan lebih dari 1 juta orang yang selamat. Mereka hanya memiliki pasukan berkekuatan 100.000 orang, yang memiliki senjata dari periode Perang Dingin. Dengan memanfaatkan senjata-senjata itu, mereka berhasil memusnahkan lebih dari 1 juta zombie. Namun, pasukan zombie di utara terus maju di bawah pimpinan zombie yang berevolusi, menggunakan kekuatan dan jumlah mereka yang lebih unggul untuk menghancurkan pasukan utama, memaksa faksi manusia lebih jauh ke selatan. Dalam keadaan seperti itu, Rusia akhirnya memilih untuk bekerja sama dengan Kerajaan Tuhan, untuk menyerang faksi di Tiongkok. Burt mengungkapkan semua yang diketahuinya. Tatapan gelap muncul di mata Yuezong, sebagai gantinya, kalian akan memberi Rusia sejumlah besar senjata dan amunisi, kan? Burt mengangguk, benar, kami telah memberi mereka senjata, amunisi, dan ransum. Yuezong terkekeh pahit, sebelum mendesah. Dia dipenuhi dengan emosi yang rumit saat ini. Gerbang neraka telah terbuka, dan para vampir dan pemakan daging dari dunia kedua akan menyerbu bumi. Namun, manusia di bumi masih terjebak dalam konflik mereka sendiri, saling membantai. Ini bukan pertanda baik untuk masa depan mereka. Tolong, tidak, selamatkan aku. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari jalan-jalan. Apa yang terjadi? Ketika Yuezong mendengar teriakan itu, dia berlari dan muncul di luar dengan cepat. Hanya untuk menemukan bahwa jalan-jalan di Seoul telah menjadi kacau, dengan banyak orang berlarian dengan liar, berteriak sekeras-kerasnya. Sejumlah pemakan daging yang penampilannya 90% mirip dengan manusia sedang membantai orang-orang di jalan. Seorang pemakan daging menyerbu ke depan, langsung menerkam dan menjatuhkan manusia ke tanah. Ia kemudian menggunakan cakarnya untuk merobek jantung orang itu, menggalinya keluar, sebelum memakannya sambil tertawa terbahak-bahak. Seorang vampir pirang berkedip, muncul di depan seorang wanita. Ia mencengkeram kepala wanita itu dan menariknya ke bawah dengan kasar, sebelum membungkuk untuk menghisap darahnya dengan rakus. Di seluruh Seoul, tempat itu seperti neraka. Kematian ada di mana-mana, dan ada banyak pemakan daging dan vampir yang kejam dan buas membantai orang-orang di tempat kejadian. Yuezong melihat kekacauan itu, dan wajahnya berubah, pemakan daging. Mereka sudah tiba. Terlalu cepat. Awalnya ia berasumsi bahwa mereka baru akan muncul setelah beberapa saat. Siapa sangka mereka sudah tiba di Seoul. Saat ia keluar ke jalan, 2 pemakan daging yang berlumuran darah menerkam ke arahnya dengan panik.
Ia mengeluarkan pedang gigi hitamnya dan mengiris mereka, tubuh mereka terlempar. Setelah itu, dia dengan cepat melesat maju, dan dalam hitungan detik, dia muncul kembali di aula perjamuan. Dia melemparkan komunikator ke Chu Jonho, berteriak dengan sungguh-sungguh, "Kerahkan pasukanmu segera, para pemakan daging dunia kedua telah muncul di Seoul." Cepat, wajah Chu Jonho berubah. Namun, dia tidak membuang waktu, dan dengan cepat membuat keputusan, "Apa? Baiklah, mengerti. Aku akan mengerahkan mereka sekarang, untuk memusnahkan makhluk-makhluk itu." Seketika, dia menghilang dari lokasi aslinya, menuju pasukannya. Yue Zong kemudian melirik Kim Park Chan yang tidak sadarkan diri dan mengirim rune boneka ke kepalanya. Kim Park Chan terbangun tidak lama kemudian, dan menyapa Yue Zong dengan hormat, "Salam, Tuan." Yue Zong memerintahkan, "Kerahkan pasukanmu sekarang, singkirkan semua monster yang kau lihat." Kim Park Chan mengejar faksi Presiden Republik Korea, dan dia memiliki pasukan yang cukup besar. Jika dia bisa mengumpulkan mereka semua, akan mungkin untuk memusnahkan monster dan menyelamatkan beberapa orang. Dia membungkuk dan dengan cepat menuju keluar, dimengerti. Yue Zong melirik Jeon Yun Ah dan yang lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalian semua, ikuti aku." Ketika mereka mendengar itu, mereka dengan cepat berlari ke depan. Dalam kekacauan saat ini, hanya Yue Zong yang bisa melindungi mereka. Di pintu masuk aula besar, Yue Zong memimpin para wanita ke dalam truk militer dan dengan cepat menuju ke pangkalan Majelis Kebangkitan. Sepanjang jalan, para pemakan daging dapat terlihat di mana-mana, membunuh dan menjarah, memperkosa dan menghancurkan segalanya. Melihat truk militer yang berisi Yue Zong dan yang lainnya, puluhan dari mereka dengan cepat meraung keluar dan menyerang mereka. Para wanita itu semua ketakutan setengah mati, meringkuk bersama dan gemetar. Yue Zong mengeluarkan stingernya dan melepaskan tembakan beberapa kali. Peng, peng, peng. Setiap tembakan beruntun berhasil melumpuhkan Flash Eater secara berurutan, mencegah mereka mendekati truk militer. Jung Risu memperhatikan betapa tenangnya Yue Zong, dan rasa takutnya pun mereda, tatapannya penuh kekaguman, "Keren sekali." Dia benar-benar memberikan rasa aman. Yue Zong terus melaju, membunuh belasan Flash Eater sebelum tiba di markas Revival Assembly. Saat ini, Flash Eater dan vampir ada di mana-mana, membantai manusia. Para prajurit telah dibersihkan sekali oleh Yue Zong, hanya menyisakan 200 prajurit boneka. 200 prajurit boneka ini hanya bisa mempertahankan beberapa lokasi penting dan tidak berdaya menghadapi yang lainnya. Orang bisa melihat pembantaian orang Korea di tangan para Flash Eater dan vampir itu, sementara teriakan bergema di udara. Itu seperti neraka. Sialan, Yue Zong meledakkan kepala beberapa Flash Eater sambil mengutuk. Tidak peduli seberapa kuat dia, mustahil baginya untuk menyelamatkan ribuan orang di sini. Bertahan selalu lebih sulit daripada menyerang. Yue Zong segera pergi ke pusat komando dan mempertahankan benteng, sambil mengerahkan 200 prajurit boneka. Mereka membentuk unit dan mulai melawan, menyelamatkan banyak korban selamat. Titik lemah dari para prajurit boneka ini adalah bahwa tanpa perintah, mereka akan menjadi kaku dan bodoh dalam gerakan mereka. Yue Zong harus terus-menerus memberikan perintah agar mereka melaksanakan perintah tersebut. Peringatan, peringatan, ada segerombolan besar zombie tepat di luar Seoul, yang sedang menuju ke lokasi ini. Berdasarkan perkiraan, mereka akan mengepung Seoul sepenuhnya dalam 30 menit, dan menghentikan semua jalan mundur ke Korea Utara. Tiba-tiba, gambar bayi muncul di sudut layar, melaporkan bencana yang akan segera terjadi. Intelijen dan informasi penting dalam peperangan modern. Yue Zong tahu betapa pentingnya hal itu, itulah sebabnya dia telah menanam beberapa lalat elektronik di mana-mana untuk menjadi mata dan telinganya. Wajahnya berubah. Apa? Angkat gambarnya. Ya, layar menjadi kabur beberapa saat sebelum selusin gambar ditampilkan. Di bawah kendali bayi, berbagai layar diperbesar untuk memperlihatkan pemandangan mengerikan di luar kota. Pada layar, gerombolan besar zombie saat ini berlari dengan kecepatan yang melampaui manusia, dengan kelincahan yang belum pernah terlihat pada mereka sebelumnya, saat mereka berjalan menuju Seoul. Di antara zombie, ada banyak L2, L3, S2, S3, S4, H2, Devourer, Hunter, dan zombie evolved lainnya. Setelah 1 tahun penuh berevolusi, zombie-zombie ini menjadi lebih kuat dan lebih cepat, mengembangkan sisik dan tanduk.
Lautan zombie cukup untuk membuat bahkan ahli tipe 5 seperti Yue Zhong bergidik. Dengan kekuatan Yue Zhong saat ini, akan mudah baginya untuk membantai 1000 zombie yang berevolusi. Namun, zombie memiliki satu keuntungan yang mengerikan, yaitu jumlah mereka. Jumlah mereka yang tampaknya tak terbatas. Tidak peduli seberapa kuat Yue Zhong, melemparkan dirinya ke lautan zombie hanya akan mengeja malapetaka baginya. Apa itu? Zombie terbang. Bagaimana bisa? Jika jumlahnya ratusan ribu, bagaimana manusia bisa bertahan melawan mereka? Tiba-tiba, Yue Zhong melihat sepetak tanah yang menutupi langit. Melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah zombie yang berevolusi dengan tinggi sekitar 1,3 meter, anggota tubuh mereka pendek, tetapi punggung mereka memiliki sepasang sayap yang kuat dan berdaging. Melihat ini, hati Yue Zhong menjadi dingin. Manusia sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mengandalkan senjata api dan jebakan, mereka mungkin bisa mempertahankan kota. Namun, dengan munculnya makhluk yang terbang ini, pertahanan berbasis darat tidak efektif melawan mereka. Menjadi semakin sulit bagi manusia untuk bertahan. Ketika mempertahankan 20 benteng Sueluo di dunia ketiga, Yue Zhong mengalaminya sendiri. Bertahan melawan serangan udara jauh lebih sulit, lebih dari saat para prajurit Dino dan pasukan bawahan mereka menyerang sendirian. Tanpa serangan gabungan dari unit udara, benteng Sueluo tidak akan jatuh semudah itu. Seoul tidak bisa dipertahankan lagi. Yue Zhong melihat gerombolan yang tak berujung itu, dan dia mendesah. Yue Zhong tidak memiliki bawahan langsung di Seoul, hanya mengandalkan komando para prajurit boneka itu telah menguras banyak kapasitas mentalnya. Di hadapan lautan zombie yang besar, kekuatannya saat ini tidak ada apa-apanya. Dia kemudian menguatkan dirinya dan membuang semua emosi, segera kumpulkan pasukan untuk mundur. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia memerintahkan ke komunikatornya sekali lagi, katakan kepada mereka, orang yang ingin membawa mereka pergi adalah orang Tiongkok, dia adalah Yue Zhong, pembunuh Choi Won-wong. Titik yang dipilih untuk menerobos pengepungan adalah di Korea Utara. Mereka bebas memilih apakah mereka ingin mengikuti atau tinggal. Namun, mereka yang ingin mengikuti harus mematuhi perintah kita tanpa syarat. Ketika para prajurit boneka menyebarkan perintah, terjadi keributan di antara mereka. Banyak yang memilih untuk menyelinap pergi dengan diam-diam. Mereka tidak nyaman dengan orang asing yang menjadi pemimpin mereka. Pada saat yang sama, sebagian besar orang yang selamat di sini tidak memiliki perasaan yang baik terhadap orang Cina. Mereka takut bahwa dia akan menaruh dendam terhadap mereka setelahnya. Yue Zhong menghubungi Chu Jonho. Chu Jonho, anak buahku telah menemukan gerombolan besar zombie yang saat ini mengepung kota. Dalam waktu sekitar 30 menit, zombie akan mengepung Seoul, memotong jalur mundur ke Korea Utara. Aku bersiap untuk menerobos ke sana. Kau juga harus bersiap. Aku akan bergerak terlebih dahulu, menuju Korea Utara. Apa? Seru Chu Jonho kaget. Yue Zhong, ikut aku ke kota Suwon. Jika pasukan kita bekerja sama, kita pasti bisa menerobos pengepungan dan mencapai kota Suwon dengan selamat. Markas Chu Jonho berada di Korea, ia tidak mau pergi ke Korea Utara bersama Yue Zhong. Lebih jauh lagi, jika ia memberitahu bawahannya bahwa ia ingin pergi ke Korea Utara, kemungkinan besar banyak yang akan meninggalkannya. Yue Zhong menolaknya dengan tegas, aku akan kembali ke Tiongkok, aku tidak bisa pergi bersamamu. Semoga berhasil, dan selamat tinggal. Sampai jumpa jika takdir mengizinkannya. Setelah memutus sambungan, Yue Zhong mulai mengatur pasukannya dan segera pergi. Sejumlah bas melaju pergi, dan dengan bantuan para prajurit boneka, para penyintas mulai naik ke atas. Tidak lama kemudian, armada kendaraan lapis baja dan kendaraan berat mulai bergerak cepat menuju pintu keluar kota Seoul. Ketika armada mencapai sekitar 5 km dari Seoul, lolongan dan raungan gerombolan itu dapat terdengar, karena banyak zombie menuju ke arah mereka. Di dalam armada kendaraan, para penyintas melihat para zombie berlari lebih cepat daripada manusia dan berteriak karena takut. Kendaraan infanteri mekanis mulai mengulurkan senjata mereka dan menembaki para zombie. Selama rentetan tembakan, banyak zombie yang tertusuk, tubuh mereka hancur. Namun, banyak yang jatuh ke tanah dan segera bangkit kembali, seolah-olah tidak ada efeknya. Di dalam mobil, Yue Zhong dengan cepat membuat keputusan, tidak, jika ini terus berlanjut, semua orang akan musnah. Para zombie telah berevolusi menjadi keadaan yang menakutkan,
dengan kekuatan senjata Yue Zong saat ini, itu tidak cukup untuk mengukir jalan keluar. Dengan satu pikiran, Yue Zong melompat keluar dari mobil dan menyalurkan teknik Summon Tamet Beast miliknya. Sebuah kekosongan muncul dari udara, dan Gunung Tai muncul dari lubang, melesat menuju para zombie. Saat Gunung Tai muncul dan menyerang, dengan setiap ayunan ekornya, lebih dari ratusan dan ribuan zombie akan langsung hancur berkeping-keping. Dengan bantuan penindasan Gunung Tai, sebagian besar zombie terbunuh, memperlihatkan jalan. Armada Yue Zong terus melaju, menembus massa darah dan daging. Tepat setelah mereka menyerbu, gerombolan padat itu tiba-tiba terbelah, memperlihatkan sejumlah H2, dengan mulut terbuka, saat mereka menembakkan banyak bola api ke arah armada. Hong, 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 menghadapi H2 itu, sejumlah kendaraan lapis baja dan bas hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, lebih dari 200 orang yang selamat tewas dalam ledakan yang dihasilkan. Ketika mereka melihat ini, banyak orang yang selamat lainnya berteriak ketakutan. Yue Zong melambaikan tangannya, dan dua meriam elektromagnetik muncul. Dia memegangnya dan mulai menembak dengan kecepatan luar biasa, meledakkan kepala H2 itu dengan akurat seolah-olah peluru itu memiliki mata. Kepala H2 itu meledak satu persatu, jatuh ke lantai tak bernyawa. Lebih dari selusin dari mereka terbunuh dalam sekejap oleh Yue Zong, sementara sisanya yang baru saja memperlihatkan kepala mereka juga akan langsung dikeluarkan. Karena keputusan dan tindakan Yue Zong yang tepat waktu, segera, dengan bantuan Gunung Tai, seluruh kelompok berhasil menerobos pengepungan. Namun, tepat saat mereka baru saja keluar dari gerombolan itu, sejumlah kendaraan infanteri meluncur keluar dari belakang. Yang membuat mereka ngeri, ada zombie yang mengendalikan senapan mesin berat, menembaki berbagai kendaraan lapis baja dan bas. Ketika rentetan peluru kaliber berat itu menghantam bus-bus itu, mereka menembus bus-bus itu dengan mudah, menembus tubuh manusia di dalamnya. Para korban selamat yang terkena peluru senapan mesin berteriak kesakitan, jatuh dan menggeliat. Melihat keadaan mereka, korban selamat lainnya tampak ketakutan, tetapi mereka tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa. Apa-apaan ini? Para zombie itu tahu cara menggunakan senjata. Bagaimana mungkin manusia bisa bertahan hidup? Yue Zong menatap para zombie itu dengan kaget. Meskipun para zombie itu bisa mengoperasikan senjata api, sebenarnya, kerusakan yang mereka timbulkan tidak sebanding dengan H2 itu. Namun, itu adalah fakta yang sulit untuk diterima. Manusia bisa menekan para zombie di masa lalu karena mereka bisa menggunakan alat dan memasang perangkap, menembakkan senjata dengan senjata yang tertinggal selama kiamat. Lagi pula, jumlah para zombie itu setidaknya 100 kali lipat dari manusia. Wilayah yang mereka kuasai juga setidaknya 10 kali lipat. Jika mereka sudah bisa menggunakan senjata, itu adalah mimpi buruk bagi semua yang selamat. Jika kedua belah pihak bisa menggunakan senjata, maka para zombie yang tidak akan pernah mati akan memiliki keuntungan besar. Sialan, Yue Zong berbalik, menembakkan meriam elektromagnetik di tangannya ke kendaraan senapan mesin yang datang itu. Mereka meledak ketika sinar cahaya melesat ke arah mereka. Tepat pada saat ini, para zombie kurcaci yang mengudara mulai terbang di atas. Airborne Mutated Infected Evolved menjadi F1 level 30, memiliki kemampuan terbang, cakar tajam, dan tingkat infeksi tinggi. Yue Zong melirik F1, dan dengan kilatan di matanya, dia menepukkan tangannya ke arah mereka, menyalurkan api iblisnya. Api itu melesat keluar, dalam dua sinar yang menjulang tinggi, melesat ke arah F1. Saat F1 itu bersentuhan dengan api iblis, mereka menjerit kesakitan, berubah menjadi abu. Namun, jumlah mereka benar-benar terlalu banyak. Banyak dari mereka berhasil menghindari api iblis saat mereka menerkam bas. Dengan cakar tajam mereka dengan mudah merobek lambung bas, sebelum menggali ke dalam bas dan mulai menyerang manusia. 3 bas dengan cepat dikepung oleh F1 dan diserbu. Jeritan di dalam bas meramalkan malapetaka bagi seratusan orang yang selamat saat mereka menjadi makanan. Dengan pikiran, Yue Zong menyebabkan api iblis menyebar dan menyelimuti area tersebut, mengubah lebih banyak F1 menjadi abu. Ketika lebih dari 1000 F1 telah dikonsumsi oleh api iblis, terdengar lolongan aneh dari tengah gerombolan zombie. Setelah mendengar sinyal itu, semua F1 dengan cepat mengevakuasi area tersebut, tidak mengganggu kelompok Yue Zong lebih jauh. Yue Zong melompat tinggi ke langit, lebih dari 20 meter, dan dia melihat ke kejauhan.
Dia menemukan bahwa sekitar 10 kilometer jauhnya, ada seorang pemuda yang penampilannya mirip dengan manusia, tingginya sekitar 2 meter, ditutupi sisik hitam dan matanya merah. Dia menatap tajam ke arah Yue Zong dengan tatapan yang ganas dan buas. Yue Zong menatapnya, dan dia bisa tahu dari kecerdasan di balik tatapannya, bentuk kehidupan zombie evolusi yang sangat cerdas. Turun kembali, Yue Zong datang ke mobil dan melirik ke belakang. Sekarang, gerombolan zombie telah menutupi lubang yang telah mereka lewati. Yue Zong melihat ke rute yang disegel, matanya berkedip dengan tatapan yang rumit. Seoul sudah tamat. Dengan lebih dari 1 juta zombie evolusi yang mengelilingi tempat itu, bahkan jika Yue Zong menggunakan semua kartu trufnya, dia tidak akan bisa menyelamatkan Seoul. Satu orang saja masih terlalu kecil untuk melawan pasukan. Untuk menyelamatkan situasi saat ini, Yue Zong memperkirakan bahwa dia harus berada di alam prajurit ilahi tipe 8 atau tipe 9 setidaknya. Dia telah melihat sendiri betapa mengerikannya prajurit ilahi tipe 9, kembali ke dunia ketiga. Itu adalah entitas yang dapat melampaui ruang, memiliki kualifikasi untuk menantang dewa. Jika dia bisa mencapai level itu, dia akan mampu menghadapi jutaan zombie ini tanpa masalah. Saat Yue Zong pergi, Seoul tidak lagi memiliki faksi yang cukup kuat untuk menahan para zombie. Di jalanan, terdengar teriakan di mana-mana, saat para zombie mengejar para penyintas Korea, melahap mereka, hanya menyisakan tulang-tulang. Di mana-mana, teriakan terdengar, dengan tubuh-tubuh yang hancur dan organ-organ yang berserakan-berserakan di seluruh tanah. Saat para zombie memakan manusia, mereka dengan cepat bertemu dengan para pemakan daging dan vampir dari dunia kedua. Ketika para zombie itu melihat entitas-entitas baru ini, mereka tidak menghentikan serangan mereka, sebaliknya, menerkam mereka, dan mencabik-cabik mereka hingga berkeping-keping. Sebagai balasan, para pemakan daging dan vampir mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan memenggal kepala para zombie. Kedua belah pihak terlibat dalam pembantaian manusia yang tidak berperi kemanusiaan dan bentrokan sengit di antara mereka berdua. Segera, pertempuran itu berpihak pada para zombie. Sementara para pemakan daging dan vampir kuat, jumlah zombie sungguh luar biasa. Saat mereka ceroboh, para zombie akan mengalahkan mereka, dan mencabik-cabik mereka. Meskipun infeksi dan virus tidak dapat memengaruhi klan Sein, mereka masih dapat menghancurkan mereka. Saat para pemakan daging dan vampir dipaksa mundur, seorang pria berambut pirang dan bermata biru berjalan keluar, mengenakan jas, tampak seperti seorang ksatria dari abad pertengahan. Tekanan kuat terpancar darinya, dan ketika para zombie yang tidak takut mati merasakan tekanan itu. Bahkan mereka mulai gemetar dan kehilangan keinginan untuk bertarung. Pria itu menatap gerombolan zombie itu dan berkata, "Panglima klan zombie yang baru saja terbentuk. Aku kerabatmu, leluhur klan zombie dari dunia lain. Namaku Ulrich, dan aku ingin berbicara denganmu. Kita dari jenis yang sama, dan kita bisa bekerja sama. Kami memiliki beberapa informasi tentang duniamu dan mengetahui hal-hal yang tidak kau ketahui. Apakah kau ingin tahu alasan mengapa kau memperoleh kesadaran? Apakah kau ingin tahu bagaimana cara terus berevolusi? Apakah kau ingin bertahan hidup? Selama kau bekerja sama dengan kami akan memberitahumu semuanya." Leluhur tipe 5 adalah entitas yang ikut serta dalam perang suci selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun di dunia kedua, hingga mereka meraih kemenangan. Dengan demikian, mereka mengetahui banyak hal, serta apa yang diinginkan oleh zombie evolusi yang baru memiliki kesadaran di dunia ini. Gerombolan zombie itu terdiam sebelum berpisah. Zombie super evolved setinggi 2 meter yang ditutupi sisik hitam yang sebelumnya telah menatap tajam Yue Zong, berjalan keluar, menatap Ulrich dan berkata, "Namaku Cao Minlong, aku ingin tahu beberapa jawaban. Jika kau bisa memberitahuku, aku bersedia bekerja sama denganmu." Ulrich menatapnya dan mendesah, "Puncak tipe 4. Kau sudah berada di puncak alam prajurit ilahi tipe 4. Kau memiliki potensi evolusi yang kuat dan bahkan mungkin mencapai alam tipe 6. Aku akan memberitahumu semua yang kutahu, kau harus berevolusi ke alam tipe 5 segera." Saat Cao Minlong dan Ulrich mencapai kesepakatan dan bergabung, seluruh Seoul menjadi neraka bagi manusia, di mana jeritan kesakitan mereka terdengar. Jeritan dan erangan berlanjut sepanjang malam. Ketika sinar matahari pertama menyinari Seoul, yang bisa dilihat hanyalah zombie yang berkeliaran, dan di antara mereka, banyak dari tubuh mereka sudah membusuk,
tetapi kulit mereka belum mengering, dibandingkan dengan yang lainnya yang sudah kurus kering untuk waktu yang lama. Baru kemarin, kota yang riuh berisi ratusan ribu orang telah berubah menjadi kota hantu, dengan bercak darah yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana. Para zombie terus berkeliaran di sekitar Seoul, bercampur dengan para pemakan daging dan vampir. Dari waktu ke waktu, mereka berhasil mengendus manusia, sebelum mencabik-cabiknya. Di sisi lain, konvoi Yue Zong terus melakukan perjalanan sepanjang malam, melintasi lebih dari 100 li. Mereka telah melewati wilayah Korea Utara. Sepanjang jalan, mereka tidak bertemu terlalu banyak zombie. Entah bagaimana, mereka semua telah dipanggil oleh Chow Min Long di masa lalu, berkumpul bersama di dalam Seoul sekarang. Para zombie cerdas yang berevolusi itu telah belajar untuk mengumpulkan kekuatan mereka. Bahkan Yue Zong tidak berani menghadapi kekuatan mereka yang terkumpul secara langsung. Ketika mereka memasuki Korea Utara, mereka bertemu dengan pemandangan yang sama sekali berbeda dari Korea Selatan. Di Korea Selatan, gedung-gedungnya tinggi, mobil-mobilnya banyak, penuh dengan tanda-tanda masyarakat modern. Sedangkan di Korea Utara, ada banyak rumah kuno, jalan-jalannya tidak rata. Di mana-mana, propaganda pemimpin mereka yang mulia dapat terlihat. Yue Zong menemukan tempat yang tenang dan luas untuk menghentikan armada, sebelum menyuruh para penyintas turun dan menyantap sarapan. Mereka yang bersedia pergi bersama Yue Zong jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar lebih dari 1.000, memenuhi 20 kendaraan yang berbeda. Selama penyerbuan para zombie, ratusan orang telah tewas, dan bas mereka tinggal 11, hanya menyisakan sedikit lebih dari 600 orang. Setengah dari para penyintas telah hilang dalam perjalanan. Wajah para penyintas dipenuhi dengan rasa lelah, takut, dan sedih saat mereka turun. Mayat-mayat dibawa, turun dan dilempar ke pinggir. Para penyintas ini telah mengalami malam yang penuh dengan kengerian dan ketegangan. Akibatnya, mereka sangat kelelahan sehingga tidak punya energi untuk menguburkan mayat-mayat itu. Jeon Yun-ah dan para wanita lainnya turun dan mendengar suara tangisan dan ratapan. Kemarin, senapan mesin telah mengenai beberapa penyintas yang malang di lengan dan kaki mereka. Tanpa perawatan medis, mereka hanya bisa mengerang dan meratap kesakitan. Itu terlalu mengerikan. Syukurlah aku bersamanya, kalau tidak, aku pasti sudah mati. Jeon Yun-ah menatap para penyintas. Hawa dingin merayapi hatinya. Para wanita lainnya juga merayakan dalam hati. Api berderak, saat para prajurit boneka menjadi koki dan pelayan, menyajikan mangkuk berisi nasi dan tepung kepada para penyintas. Pihak Yue Zong dapat menikmati daging binatang mutasi tipe 4 yang lezat, karena aroma daging yang lezat tercium ke segala arah. Jeon Yun-ah dan para wanita lainnya tidak terlalu peduli dengan penampilan mereka, melahap daging itu, seolah-olah mereka akan menelan lidah mereka sendiri. Banyak korban yang menatap dengan lapar, mata mereka dipenuhi dengan harapan dan harapan. Banyak dari mereka yang tidak makan daging entah sudah berapa lama. Bahkan jika mereka makan, itu adalah daging tikus, serangga, dan bagi sebagian orang, daging manusia. Choi Min-sik, seorang pria Korea kekar dengan kumis tebal menghabiskan semangkuknya dalam beberapa suap sebelum kilatan tajam muncul di matanya. Dia berdiri, berteriak dengan arogan, "Aku tidak tahan lagi. Kita makan sampah di sini, sementara orang Cina itu makan daging." Dia melanjutkan dengan gelisah, "Semuanya, pikirkanlah, kemarin kita mendengarkan perintahnya dan meninggalkan Seoul. Berapa banyak yang tewas? Lebih dari setengahnya. Jika kita pergi ke Busan, kita tidak akan kehilangan begitu banyak orang. Orang Cina ini tidak bisa dipercaya. Semuanya, bergabunglah denganku dan lawan. Kita harus mendapatkan kembali hak-hak kita. Tinggalkan orang Cina ini." Di bawah hasutannya, banyak orang yang selamat mulai menunjukkan ekspresi kebencian. Karena banyaknya kematian pada malam sebelumnya, mereka telah dipenuhi dengan beberapa prasangka terhadap Yue Zong. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk marah. Namun, mereka tidak berani bertindak karena tentara boneka berjaga di sekitar. Choi Min-sik berjalan mendekati salah satu tentara dan berbicara dengan keras, "Kami orang Korea tidak akan tunduk pada kekerasan. Jika kalian ingin melepaskan tembakan, bunuh saja aku. Aku tidak ingin hidup di dunia terkutuk ini. Aku akan merobek topengmu dan membiarkan semua orang melihat warna aslimu." "Apa yang kalian teriakkan?" Pada saat ini, Yue Zong berjalan mendekat, dengan Jung Ri Su di sampingnya menerjemahkan.
menyampaikan kata-kata Yue Zong, sambil menerjemahkan kata-kata orang Korea untuk Yue Zong. Choi Min-sik melihat Yue Zong dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia telah melihat bagaimana Yue Zong mampu bertahan melawan lautan zombie tadi malam. Jika Yue Zong ingin membunuhnya, dia akan langsung mati. Yue Zong menatap mereka dengan dingin, mereka yang ingin pergi, aku tidak akan berhenti. Tidak masalah jika kalian ingin pergi. Aku bisa memberimu jatah makanan untuk 20 hari. Silakan pergi dengan cepat. Mereka yang bertahan, harus mematuhi perintahku tanpa mengeluh, tidak peduli betapa konyolnya itu. Jika kalian tidak bisa melakukannya, pergi saja. Yue Zong telah menyelamatkan mereka karena sedikit rasa kemanusiaan yang masih tersisa dalam dirinya. Karena mereka tidak menghargai, dia tidak akan terus menempelkan niat hangatnya pada punggung mereka yang dingin. Dia kemudian menatap Choi Min-sik dengan dingin penuh niat membunuh, dan kalian. Jika kalian ingin pergi, pergilah. Omong kosong lagi dan aku tidak akan berbelas kasihan. Ditatap oleh Yue Zong, Choi Min-sik merasa takut, dan ia mundur dengan tergesa-gesa, sebelum berbalik untuk berbicara kepada yang lain, teman-teman. Dengarkan aku, ayo kita pergi bersama dan bekerja sama. Kita pasti bisa keluar dari sini hidup-hidup. Hidup Republik Korea, Choi Min-sik berteriak dan berjalan ke arah para prajurit boneka, mengambil jatah makanannya untuk 20 hari, dan mulai melahapnya. Sebagian besar yang selamat tidak senang dipimpin oleh orang asing seperti Yue Zong. Ditambah dengan jumlah korban tewas pada malam sebelumnya, mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan ketidakpuasan atas kepemimpinannya. Sebagian besar dari mereka juga kelaparan. Dalam keadaan seperti ini, hampir semua orang Korea yang selamat berdiri dan pergi mengambil jatah makanan mereka, mengikuti Choi Min-sik. Rupanya, mereka tidak senang dengan kediktatoran Yue Zong. Hanya sedikit yang bersedia menyerahkan hidup mereka kepada orang asing. Pada saat yang sama, mereka belum melihat zombie, jadi mereka mulai berpikir bahwa mereka bisa bertahan hidup dengan kekuatan mereka sendiri. Yue Zong menatap dingin saat mereka pergi, tanpa berkata apa-apa. Ia kemudian melirik Jeon Yun-ah dan yang lainnya, kalian boleh pergi juga. Aku tidak akan menghentikan kalian. Baginya, para penyintas Korea ini adalah beban. Semakin banyak yang meninggalkannya, semakin baik. Ia tidak perlu bertanggung jawab atas seluruh hidup mereka. Jeon Yun-ah menatapnya dengan mata berkaca-kaca, Tuan Yue Zong, aku tidak akan pergi. Aku milikmu seumur hidup, tolong jangan usir aku. Ia cerdas, dan ia tahu bahwa bahkan jika ia mengambil jatahnya selama 20 hari, jatah itu akan dirampas oleh orang-orang dalam kelompok penyintas, dan diperlakukan seperti mainan, menjalani hidup yang lebih buruk dari seekor anjing. Memilih untuk tinggal bersama Yue Zong adalah pilihan yang lebih baik. Dia merampasnya. 3 orang lainnya saling bertukar pandang dan dengan cepat maju untuk memohon dengan menyedihkan, Yue Zong, kami adalah orang-orangmu. Tolong jangan pergi, tinggalkan kami bersedia mendengarkan perintah Anda. Yue Zong melirik sekilas dan menyadari ada 20 wanita keturunan Tionghoa lainnya yang tidak pergi. Jelas, setelah disiksa oleh para monster di Majelis Kebangkitan, mereka telah kehilangan kepercayaan pada orang Korea. Setelah sarapan, Yue Zong menyatakan dengan sungguh-sungguh, baiklah, ayo pergi. Konvoi besar itu kemudian mulai bergerak lebih jauh ke Korea Utara. Tidak lama setelah mereka pergi, terdengar teriakan dan tembakan di kejauhan. Selamatkan aku, tolong, tunggu kami, petik 2. Petik 2. Pada saat ini, orang-orang Korea yang telah pergi berlari kembali ke tempat sarapan, berteriak ketakutan. Di belakang mereka, ada banyak zombie dengan pakaian militer compang camping yang memegang senapan, mengejar mereka. Mereka melompat ke arah para penyintas Korea kapanpun mereka bisa dan menggigit dengan ganas. Ah, selamatkan kami, petik 2. Petik 2. Mereka terus berteriak keras, setiap detik, seorang penyintas Korea akan jatuh di bawah cengkeraman para zombie, berteriak putus asa dan takut. Enyahlah, minggir, Choi Min-sik, yang telah mencoba menghasut orang Korea, telah membuang jatah makanannya ke satu sisi, mendorong rekan-rekannya yang selamat, mencoba menuju tempat sarapan. Tidak, kita semua akan mati bersama. Salah satu pria, yang telah didorong ke tanah oleh Choi Min-sik, tiba-tiba tampak putus asa dan gila. Dia tiba-tiba muncul dengan kekuatan yang besar, mencengkeram kaki kanan Choi Min-sik. Choi Min-sik mulai menendang pria itu sambil berteriak dengan marah, pergi.
Pergi, bajingan. Pria itu ditendang hingga berdarah, tetapi dia terus mencengkeram kaki Choi Min-sik dengan erat. Dua zombie yang berlari lebih cepat dari manusia tiba-tiba menerkam, mencengkeram Choi Min-sik dan menggigit lehernya. Ah! Dia berteriak seperti binatang yang terluka, berjuang dengan panik. Namun, dia tidak bisa lepas dari genggaman zombie dan segera dimakan hidup-hidup. Para zombie sudah lebih cepat dari manusia. Di tengah-tengah mereka, bahkan ada para pemburu. Tak seorang pun dari mereka berhasil mencapai titik sarapan, karena mereka semua sudah terbunuh. Seorang evolver Korea dengan keterampilan yang lumayan dan memegang pedang tajam hijau level 3 menebas dan menebas jalannya, memenggal kepala para zombie evolved level rendah. Tiba-tiba, seekor devourer melompat keluar dari dalam kelompok zombie dan menerjang evolver Korea. Dalam sekejap, kepala evolver Korea menghilang, muncul kembali di mulut devourer. Ia menggigit dengan giginya yang tajam, menghancurkan kepala evolver Korea, saat materi merah dan putih berceceran di mana-mana. Ketika Jeon Yun-ah dan yang lainnya melihat apa yang terjadi pada mereka, hati mereka menjadi dingin dan gemetar tak terkendali. Jika mereka memilih untuk pergi lebih awal, mereka akan menjadi salah satu dari mereka yang tewas ketika para wanita keturunan Tionghoa dan campuran Korea Tiongkok melihat pemandangan itu, punggung mereka juga dipenuhi keringat dingin. Dimakan hidup-hidup oleh zombie adalah salah satu cara paling kejam untuk mati. Yue Zong menatap kelompok zombie itu dan memerintahkan dengan dingin, bunuh mereka. Tulang putih berkelebat, dengan kecepatan yang melampaui penghalang suara, mencapai tengah-tengah mereka dalam satu tarikan napas. Paku tulang yang tak terhitung jumlahnya menonjol keluar dari tubuhnya, dan berputar dengan gila, berubah menjadi penggiling daging yang menakutkan. Dalam sekejap, banyak zombie teriris saat anggota tubuh mereka beterbangan kemana-mana. Ketika tiga pemburu menemukan tulang putih, mereka melompat dengan sekuat tenaga ke arahnya. Tulang putih kemudian menyalurkan bilah tulang yang lebih tajam, menebas tiga pemburu yang datang, mengiris mereka menjadi beberapa bagian. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tulang putih telah melenyapkan seluruh kelompok zombie. Setelah membunuh mereka, Yue Zong memerintahkan para prajurit boneka untuk mengumpulkan mayat-mayat yang selamat bersama-sama. Dia kemudian menuangkan minyak dan menyalakannya, membakar mayat-mayat itu menjadi abu. Setelah selesai, konvoi itu mulai berangkat lagi ke arah utara. Sepanjang jalan sunyi, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Dari waktu ke waktu, mereka akan bertemu dengan sekelompok kecil zombie yang tersebar. Sebelum mereka mendekat, mereka akan diiris-iris oleh White Bones. Adapun Type 5 Mountai yang bertindak sebagai pelopor penggiling daging, ia kembali ke laut. Konsumsinya terlalu mengerikan, hanya lautan luas yang bisa memberinya makan. Berhenti, jangan bergerak, kalau tidak, kami akan melepaskan tembakan. Ketika konvoi semakin dekat ke ibu kota Pyongyang, sejumlah tentara Korea Utara muncul di salah satu jalan, menyala keras. Yue Zong sedikit mengernyit, melambaikan tangannya agar konvoi berhenti. Meskipun ia bisa membuat White Bones membunuh mereka semua, kecuali ada alasan khusus, ia ingin mencoba dan berkomunikasi. Ketika mereka berhenti, Yue Zong turun dari kendaraan dan melihat pemandangan yang mengejutkan di sisi jalan. Ada sejumlah pria yang memiliki duri tajam yang menembus tulang kering mereka, diikat dengan pasak kayu. Banyak dari mereka yang mengerang kesakitan, sementara yang lain telah meninggal, dan sudah menjadi mayat kering. Tentara Korea Utara itu berteriak, berlututlah dan serahkan senjata kalian. Tangan di atas kepala kalian. Kalau tidak, aku akan memukulmu sampai mati, dasar orang Cina. Sialan, militan itu menggunakan senjatanya untuk menunjuk Yue Zong sambil berteriak, berlututlah. Berlututlah. Jung Risu dengan cepat menerjemahkan untuk Yue Zong. Niat membunuh yang kuat mengalir keluar dari Yue Zong saat dia memerintahkan dengan dingin, karena kalian tidak memberi muka, kalian semua bisa masuk neraka. Dengan perintah itu, White Bones berubah menjadi kilatan cahaya, dan menyerbu tepat ke tengah-tengah mereka, membantai beberapa militan dalam satu tarikan napas. Ayo, setelah berhadapan dengan para militan itu, konvoi itu melanjutkan perjalanan menuju Pyongyang bagian dalam. White Bones memimpin, menggunakan kecepatannya yang mengerikan untuk menyerbu barisan musuh dan membantai mereka setiap kali mereka muncul. Yue Zong tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang tidak masuk akal. Ketika para militan Korea Utara itu terbunuh, tidak ada dari mereka yang dapat bereaksi cukup cepat untuk membunyikan alarm. Tak lama kemudian,
konvoi itu berhasil memasuki Pyongyang dengan sukses. Kota Pyongyang adalah kota yang cukup mewah, dengan bangunan dan konstruksi modern. Bagaimanapun, itu adalah ibu kota Korea Utara. Setelah memasuki Pyongyang, Yue Zong melihat sejumlah besar korban yang kurus kering, seolah-olah mereka adalah kerangka, mata mereka tumpul dan tak bernyawa saat mereka melihat kelompok Yue Zong. Pertama-tama, Korea Utara sudah kekurangan sumber daya, karena sebagian besarnya diimpor. Faktanya, Korea Utara adalah salah satu negara dengan tingkat kematian tertinggi akibat kelaparan. Kiamat telah memasuki tahun kedua, dan yang dapat diandalkan oleh para penyintas Korea Utara hanyalah ransum yang tertinggal. Sebagian besar dari ransum tersebut diambil oleh eselon atas, sementara para penyintas biasa menderita. Melihat konvoi bersenjata Yue Zong yang kuat, para penyintas tidak berani memprovokasinya, sehingga mereka dapat melewati kota dengan lancar. Hong, 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 tepat saat mereka berada di pusat Pyongyang, suara tembakan artileri yang padat bergema dari jauh. Apa yang terjadi? Yue Zong mengerutkan kening dan dengan cepat mengirimkan sejumlah besar lalat dan capung robotik. Saat makhluk-makhluk robotik itu terbang keluar, Yue Zong membuka layar di dalam kendaraan komando. Di atasnya, dia dapat melihat semua yang dilihat oleh lalat-lalat robotik itu. Di wilayah utara Pyongyang, terdapat sebuah kamp tentara besar yang didirikan, dengan banyak kendaraan lapis baja dan tentara yang dikirim ke garis depan. Saat lalat-lalat robotik itu terus maju, alasan tembakan artileri itu menjadi jelas. Saat ini ada segerombolan besar mutan bis yang berbasis di laut datang ke pantai dekat sisi utara Pyongyang. Banyak militan Korea Utara juga ditempatkan di berbagai garis pertahanan, berjuang keras untuk menahan mutan bis. Para militan ini telah memperoleh warisan kota Pyongyang, termasuk meriam, kendaraan infanteri, tank, peluncur roket, dan masih banyak lagi. Dengan dukungan tembakan hebat, banyak mutan bis hancur berkeping-keping. Namun, jumlah mereka tampaknya tak terbatas, terus-menerus bergerak maju ke pantai. Satu demi satu, pos pertahanan jatuh. Para militan mulai runtuh dan mundur dengan cepat, sementara tentara Korea Utara di belakang berkumpul mengejar mereka. Jelas, masih ada tentara yang cakap di Korea Utara. Beberapa tentara menderita kekalahan tetapi terus mempertahankan posisi mereka, memanfaatkan segala macam gaya tempur dan jebakan untuk melukai dan membunuh binatang mutasi. Ketika Yue Zong melihat gerombolan itu, dia mengerutkan kening, apakah binatang mutasi berbasis laut datang ke pantai? Binatang mutasi laut adalah kekuatan yang bahkan lebih mengancam daripada zombie. Laut itu luas dan dapat menampung binatang mutasi yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah mereka kemungkinan lebih dari 10 kali lipat dari zombie. Pada saat yang sama, mereka memiliki banyak binatang mutasi tipe 5. Begitu binatang mutasi tipe 5 itu bergerak, dengan teknologi bumi saat ini, selain rudal nuklir, tidak ada yang bisa menghancurkan mereka. Pada saat yang sama, baru 2 tahun sejak dimulainya kiamat, Yue Zong khawatir bahwa mungkin sudah ada binatang mutasi tipe 6. Setiap gerakan binatang mutasi tipe 6 adalah bencana. Seekor binatang mutasi laut tipe 6 dapat dengan mudah menghancurkan kota manusia. Di bumi, selain bom nuklir, Super Evolver juga memiliki peluang kecil untuk membunuh binatang mutasi tipe 6. Kekhawatiran Yue Zong segera menjadi kenyataan. Dari tengah gerombolan itu, 4 raksasa mengerikan setinggi lebih dari ratusan meter muncul dari permukaan air. Tepat di belakang mereka, bahkan ada ular laut tipe 5 dengan satu tanduk, melingkar sepanjang lebih dari 1000 km. 200 putri duyung muncul, tanpa ada yang menutupi bagian atas tubuh mereka kecuali cangkang. Penampilan mereka luar biasa, dan mereka semua setidaknya setinggi 1,8 meter. Mereka adalah komandan binatang mutasi laut, klan laut. Dan akhirnya di antara putri duyung ini, ada satu kecantikan mutlak yang melampaui mereka semua, dengan mahkota di rambut birunya, dan kristal putih perak belah ketupat tertanam di dahinya. Dia memancarkan pesona dingin dan tenang sambil memiliki tubuh yang sangat menggerahkan. Ini adalah bangsawan klan laut, pengendali binatang mutan tipe 5. Putri duyung ini tampaknya telah berevolusi dari beberapa bentuk kehidupan akuatik yang tidak dikenal, namun, mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan binatang mutan laut. Yue Zong telah menangkap sendiri seorang bangsawan kecil dari klan laut sebelumnya, memanfaatkan kekuatannya untuk mengirim banyak binatang mutan ke kematian mereka, memberdayakan bawahannya sendiri. Namun,
Kekuatan putri duyung kecil itu jauh lebih rendah daripada bangsawan di depannya ini. Saat binatang mutan tipe 4 dan tipe 5 itu muncul, mereka segera menyerbu ke arah kam manusia. Seekor ular laut mutasi tipe 4 membuka mulutnya untuk melepaskan tembakan racun seperti bola meriam ke perkemahan manusia. Dimanapun racun itu mengenai, manusia akan terkikis menjadi genangan air. Pada saat yang sama, begitu racun itu berceceran, mereka akan berubah menjadi gas, yang menyelimuti area seluas lebih dari selusin meter persegi. Saat angin bertiup dan para prajurit menghirup gas tersebut, mereka akan berubah menjadi hitam dan jatuh ke lantai, berjuang dalam penderitaan sebelum mereka mati. Seekor belut listrik mutasi besar yang panjangnya lebih dari ratusan meter telah mengembangkan cakar, tampak seperti salamander Cina raksasa. Ia membuka mulutnya dan melepaskan petir, menggoreng banyak prajurit menjadi mayat hangus. Kura-kura es hitam mutasi tipe 4 yang besar lainnya membuka mulutnya yang besar untuk menyemburkan napas beku ke arah perkemahan manusia. Setelah bersentuhan, manusia segera membeku menjadi patung-patung es. Saat binatang mutasi tipe 4 ini memasuki keributan, gelombang pertempuran segera berubah. Tentara manusia dikalahkan satu demi satu dan tersebar seperti tetesan air hujan, dipaksa mundur. Pengeboman artileri berat tidak berhenti, begitu pula meriam dan senapan mesin berat. Mereka terus menembaki gerombolan binatang mutasi yang datang. Memang benar bahwa saat makhluk-makhluk berbasis laut ini datang ke darat, kemampuan mereka akan mengalami penurunan drastis. Kecepatan mereka tidak akan secepat di air, bahkan binatang mutasi tipe 4 jarang mencapai kecepatan suara. Namun, bahkan dengan cacat itu, banyak dari mereka masih bisa melampaui kecepatan lari manusia. Mereka menyerbu ke depan dan dengan cepat menggunakan cakar dan gigi mereka untuk mencabik-cabik tentara manusia. Di bawah pimpinan binatang mutasi tipe 4, garis pertahanan manusia mulai runtuh, sementara para prajurit mundur berbondong-bondong. Tank dan kendaraan lapis baja diinjak-injak hingga rata dan hancur, menjadi tumpukan logam yang tidak berguna. Sejumlah prajurit manusia langsung ditelan atau dicabik-cabik. Begitu tentara menyadari bahwa mereka tidak berdaya, para prajurit Pyongyang mulai hancur berantakan, membentuk gelombang yang melonjak mundur. Banyak prajurit menyingkirkan baju besi mereka dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Karena jumlah prajurit yang melarikan diri meningkat, bahkan perintah para komandan tidak lagi efektif. Hampir setiap prajurit melarikan diri sekarang, dengan hanya sedikit yang masih melakukan perlawanan berani, menyerang binatang mutasi sesekali. Namun, perlawanan seperti itu dianggap sia-sia, dan para prajurit pemberani itu pun menemui kematian yang cepat. Perlawanan manusia dihancurkan di banyak area, sebelum akhirnya runtuh total. Berbagai kendaraan lapis baja yang berisi para komandan berpangkat tinggi mulai melarikan diri kembali, saat para prajurit melemparkan senjata dan peralatan mereka. Untuk melarikan diri, mereka tidak peduli dengan yang lain dan menyebabkan beberapa orang terinjak-injak. Korban luka dan korban tewas dengan cepat bertambah. Sial, Pyongyang akan tamat seperti ini. Yue Zong melirik gerombolan binatang mutasi laut yang bergerak mendekat, dan mengerutkan kening, sebelum membuat keputusan, pergilah ke timur laut. Meskipun ada beberapa binatang mutasi di sisi timur laut, di sanalah mereka juga paling lemah. Hanya dengan keluar dari pengepungan, Yue Zong dapat memimpin konvoinya kembali ke Tiongkok. Kendaraan senapan mesin dan meriam mulai menembaki binatang mutasi dengan ganas saat mereka menyerbu ke timur laut. Dengan rentetan logam yang padat, banyak binatang mutasi tingkat rendah tercabik-cabik. Pada saat yang sama, White Bones menyerang terlebih dahulu sebagai garda depan, berputar-putar dengan bilah-bilah tulangnya yang tak terhitung jumlahnya. Ia berhasil mencabik-cabik banyak binatang mutasi menjadi irisan-irisan dalam hujan darah dan daging. Tidak ada satu binatang pun yang cocok dengannya. Yue Zong mengeluarkan dua meriam elektromagnetik dan menembak terus-menerus, meledakkan kepala binatang mutasi tipe 3 yang terlalu dekat, darah segar dan isi otak berceceran di mana-mana. Yue Zong dan White Bones menangani binatang mutasi level tinggi, sementara senjata api berat menangani binatang mutasi level rendah, dengan mudah menyingkirkan mereka. Begitu saja, konvoi itu melanjutkan untuk membantai gerombolan binatang mutasi. Tepat saat mereka akan berhasil keluar dari pengepungan, selusin ikan es mendalam tipe 2 yang besar membuka mulut mereka, menembakkan pecahan-pecahan es yang jatuh seperti hujan ke konvoi itu. Di bawah pemboman pecahan-pecahan es, sejumlah kendaraan senapan mesin terbanting keluar dari bentuk aslinya, beberapa bahkan terpaku ke tanah.
Salah satu truk pengangkut bahan bakar juga terkena pecahan es, dan bahan bakar mulai mengalir keluar darinya. Yue Zong membalikkan tangannya dan sejumlah sinar elektromagnetik ditembakkan ke ikan es mendalam tipe 2, membantai mereka dengan akurat. Setelah dia menangani mereka, dia mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, sialan, itu tidak cukup. Jika kita menerobos secara membabi buta, aku hampir tidak bisa menyelamatkan beberapa orang. Kali ini, serangan binatang mutasi tidak kalah dari serangan zombie di Seoul. Selain itu, mereka memiliki kemampuan yang tak terhitung jumlahnya seperti es, air, listrik, racun, tulang, mengaktifkannya dapat sangat merugikan Yue Zong. Kita hanya bisa melakukannya seperti ini. Dia membuat keputusan dan mengaktifkan binatang pemanggil yang dijinakkannya, dan Gunung Tai tipe 5 yang telah meninggalkan mereka belum lama ini muncul kembali melalui kekosongan. Ketika Gunung Tai tipe 5 muncul, itu menjadi seperti mesin penggilas uap besar yang menghancurkan semua binatang mutasi. Dengan setiap langkah yang diambilnya, seluruh petak binatang mutasi akan hancur di bawahnya. Saat ia mengayunkan ekornya ke sana kemari, sejumlah bangunan Pyongyang runtuh bersama binatang mutasi. Saat pecahan es, napas beku, sambaran petir, tembakan racun, dan paku tulang menghantam tubuh Gunung Tai, hanya sambaran petir yang berhasil menyebabkan beberapa bekas hangus di permukaan. Napas beku mungkin dapat menyebabkan lapisan es di bagian Gunung Tai yang terkena, tetapi saat ia bergerak, getarannya cukup untuk menghancurkan es. Pecahan es tidak dapat menembus tubuhnya, bahkan tidak berhasil melewati sisiknya. Hal yang sama terjadi pada paku tulang dan gumpalan racun. Kecuali jika itu adalah serangan dari binatang mutasi tipe 3 dan di atasnya, semua serangan lainnya tidak akan membahayakan Gunung Tai. Bahkan serangan tipe 3 atau tipe 4 hanya akan melukainya sedikit sebelum kemampuan regenerasinya yang aneh membantu pemulihan. Tiba-tiba, Gunung Tai mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi ke langit, saat tekanan kuat terpancar dari tubuhnya keluar. Menghadapi tekanan yang luar biasa itu, binatang mutasi level rendah semuanya ketakutan, dengan cepat melarikan diri ke segala arah, tidak berani menyerang Gunung Tai lagi. Bagaimanapun juga, ada perbedaan besar dalam level mereka. Gunung Tai adalah tipe 5, dan binatang mutasi berbasis air, oleh karena itu secara alami dapat menekan yang lainnya. Dengan satu suara gemuruh itu, konvoi berhasil keluar dengan sukses. Ketika konvoi Korea Utara melihat Yue Zong membunuh jalan keluar, mereka mengubah arah dari melarikan diri secara acak menjadi mengejarnya. Salah satu armada berhasil mengikuti dan menerobos pengepungan. Armada lain bergerak ke selatan. Di antara binatang mutasi yang menyerbu, Ratu Klan Laut yang cantik melihat saat konvoi Yue Zong menerobos pengepungan, matanya bersinar dengan kilatan aneh. Bibirnya terbuka, dan siulan aneh terdengar. Mendengar siulan itu, ular laut mutasi tipe 5 akhirnya tidak bisa menahan niat membunuhnya lebih lama dan menyerang ke arah Gunung Tai. Di dalam lautan yang luas, setiap binatang mutasi tipe 5 adalah penguasa, memiliki wilayah mereka sendiri. Mereka tidak akan dengan mudah melanggar batas wilayah lain. Saat mereka melihat binatang mutasi lain dengan peringkat yang sama, kedua belah pihak akan bertarung habis-habisan, memakan yang lain untuk maju dan berevolusi. Hanya binatang mutasi tipe 6 dan tipe 7 yang mampu menekan naluri itu. Ketika ular laut tipe 5 melihat Gunung Tai tipe 5, ia dipenuhi dengan niat membunuh, dan keinginan untuk melahap. Jika bukan karena Ratu Klan Laut yang menahannya, ia akan menerkam ke depan sejak lama. Sepanjang jalan, semua binatang mutasi berpisah ke satu sisi, memberi jalan yang jelas bagi ular laut tipe 5. Mereka yang tidak berhasil menghindar akan tergencet. Gunung Tai juga bisa merasakan niat membunuh yang terkunci pada dirinya sendiri, dan setelah mengayunkan ekornya untuk meratakan sekelompok binatang mutasi menjadi pasta daging, ia berbalik dan menyerang tepat ke arah ular laut mutasi tipe 5. Jika itu adalah pertarungan jarak dekat, Gunung Tai memiliki peluang menang yang lebih baik. Ular laut tipe 5 jelas berpengalaman, dari jauh, ia sudah membuka rahangnya yang besar untuk menembakkan kemampuan bawaannya. Kabut racun yang tebal melesat ke Gunung Tai seperti bola meriam. Ketika bola-bola racun menghantam Gunung Tai, bola-bola racun itu menyebar dan mulai menggerogoti sisik-sisik Gunung Tai, mengeluarkan suara mendesis. Sepotong besar daging juga terkikis, dan yang terburuk adalah kemampuan regenerasinya yang kuat tidak dapat melakukan apapun. Banyak bola racun menghantam tubuh Gunung Tai, dan sejumlah binatang mutasi yang lebih kecil tidak beruntung karena terperangkap dalam baku tembak, langsung meleleh menjadi genangan air.
Menghadapi serangan itu, Gunung Tai meraung kesakitan, tetapi ia terus menyerang ular laut tipe 5. Saat ia dengan kuat menahan serangan dan mencapai ular laut tipe 5, ekornya yang kuat menghantam tubuh ular laut dengan keras. Ular laut tipe 5 bergetar hebat dan memuntahkan sejumlah besar darah. Ia kemudian segera memutar tubuhnya untuk menerkam Gunung Tai, melingkarinya dan mencekiknya, bermaksud untuk menjepit Gunung Tai hingga mati. Gunung Tai juga menggigit tubuh ular laut dengan ganas, menggigit sepotong besar darah, saat darah segar mengalir kemana-mana. Metode pertarungan yang biasa dipilih oleh binatang buas raksasa ini adalah pertarungan jarak dekat. Sederhana, keras, tidak perlu bakat, atau keterampilan, hanya kemampuan bawaan mereka untuk membunuh. Ular laut tipe 5 terus melingkari Gunung Tai, tubuhnya mengerut erat. Tekanan mulai terlihat, saat tulang-tulang Gunung Tai mulai mengeluarkan suara retakan. Saat mereka terjebak dalam pertukaran yang kejam ini, sebuah bayangan menyerbu dari sisi utara dan selatan masing-masing. Bayangan dari utara itu persis seperti Ratu Putri Duyung yang sangat cantik dengan tubuhnya yang menggairahkan. Dia menunggangi ombak dan datang di depan dua binatang buas yang terjerat. Dia mengerutkan kening, saat seberkas cahaya biru melesat keluar dari dahinya dan mendarat di kepala Gunung Tai. Dihantam oleh sinar itu, mata Gunung Tai berkaca-kaca, dan sedikit mengendur, memungkinkan ular laut tipe 5 melingkar lebih erat. Hal itu mengakibatkan lebih banyak tulang Gunung Tai yang retak, saat ia memuntahkan darah, tubuhnya gemetar dan hidupnya dalam bahaya. Pada saat kritis ini, Yue Zong mengayunkan meriam elektromagnetiknya untuk menembak kepala ular laut mutasi tanpa henti. Tembakan itu menembus sisik ular laut mutasi dengan akurat, mengeluarkan darah dan membuatnya kesakitan. Namun, itu tidak cukup untuk menembus otak untuk membunuhnya. Pada saat yang sama, Yue Zong menyesuaikan bidikannya untuk menembak kepala Ratu Putri Duyung. Ledakan elektromagnetik melesat ke arah kepala Ratu Putri Duyung tanpa ampun. Tatapannya menjadi dingin saat dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok, menyebabkan gelombang di bawahnya membubung tinggi, membentuk perisai yang kuat. Sinar elektromagnetik yang bahkan dapat menembus sisik ular laut tipe 5 dinetralkan di depan perisai air, mencegah kerusakan apapun pada Ratu Putri Duyung. Pada saat yang sama, ada ekspresi dingin di wajah Ratu Putri Duyung, saat gelombang di bawahnya melonjak dan setelah menghilang, ada 9 tubuh yang identik dengannya. Aku harus menghadapinya dengan cepat. Mata Yue Zong bersinar dingin dan dia mengaktifkan Shadow Steps miliknya, yang diperkuat dengan Dark Doki. Kecepatannya langsung mencapai Mach 2, dan dengan lambaian tangannya, dia mengirimkan ledakan Devil Flames ke arah Ratu Putri Duyung. Kesembilan Putri Duyung melambaikan tangan mereka secara bersamaan, saat gelombang besar melonjak ke arah Devil Flames. Saat kedua kemampuan itu berbenturan, terjadi gelombang uap yang kuat. Devil Flames benar-benar tertahan oleh gelombang tersebut. Dengan perlindungan uap, Yue Zong menyerbu kerumunan, dengan cepat menebas sebanyak 9 kali ke arah Ratu Putri Duyung. Saat ke-9 bilah pedang melintas, ke-9 tubuh itu terbelah menjadi 2. Semuanya palsu. Tiba-tiba, rasa bahaya muncul, saat sebuah tangan kecil muncul dari bawah kakinya, mencengkeram kaki kanannya, dan anak panah air yang tajam. Mengancam akan menusuk kaki kanannya. Saat anak panah air yang tajam itu mengenai kakinya, anak panah itu langsung dibelokkan dan hancur, terhalang oleh kulit binatang mutasi tipe 5 yang ada di tubuhnya. Terdengar suara terkejut, pertahanan tubuhmu sangat kuat. Kelihatannya tidak seperti manusia. Aku mengagumi bakatmu. Jadilah budakku. Selama kau mau, aku bisa menjadikanmu raja manusia. Manusia telah bertindak tak terkendali terlalu lama, mencemari lingkungan dan udara. Kalian telah membuat marah para dewa, dan pasti akan ditekan dan dimusnahkan. Selama kau menjadi budakku, kau akan mampu bertahan hidup. Jika itu manusia lain, bahkan ketika dilindungi oleh kulit binatang mutasi tipe 5, kekuatan yang dihasilkan akan cukup untuk menghancurkan kaki itu. Namun, dalam kasus Yue Zong, itu tidak terjadi sama sekali. Kau ingin aku menjadi budakmu. Kurasa seharusnya sebaliknya. Hancurkan aku. Yue Zong mendengus dingin, dan api iblis meletus dari kaki kanannya, membakar seluruh area menjadi gas sebelum dia menendang ke arah hamparan air laut. Hamparan air laut itu tiba-tiba bergolak, memperlihatkan bentuk Ratu Putri Duyung. Cahaya biru di antara alisnya melesat sekali lagi, mengenai kaki Yue Zong. Seluruh kakinya tampak diselimuti beban yang luar biasa, dan dia tidak bisa menyelesaikan tendangannya. Sebaliknya,
kakinya terseret ke bawah, menyebabkan jejak kaki yang dalam. Dengan pikiran Yue Zong, gaya gravitasi yang kuat menyelimuti Ratu Putri Duyung. Tubuhnya langsung tenggelam, dan dia berputar, mencoba melarikan diri ke belakang. Dia memiliki banyak bawahan, dan gerombolan binatang mutasi yang tak ada habisnya, tidak perlu baginya untuk melawan Yue Zong dalam pertarungan hidup dan mati. Setelah Yue Zong memaksanya mundur, dia tidak mengejar sama sekali. Dia juga waspada terhadap metodenya. Pada saat yang sama, ada banyak binatang mutasi dan anggota klan laut yang sedang berjalan mendekat. Dia tidak yakin untuk menghabisinya saat dia melarikan diri. Dengan ketukan kakinya, dia berubah menjadi kilatan yang membuat dua binatang mutasi tipe 5 masih terlibat dalam pertempuran. Hanya dalam 2 napas, Yue Zong telah berlari di sepanjang tubuh Gunung Tai dan menyerbu ke kepala ular laut mutasi tipe 5. Dia mengayunkan pedang apinya, mendorong douki gelapnya, dan menebas dengan kejam di kepalanya, langsung menembus sisiknya dan merobek luka besar. Yue Zong kemudian melompat ke luka itu dan mulai menggali. Ketika ular laut mutasi tipe 5 menerima pukulan ini, ia merasakan bahaya yang ditimbulkan Yue Zong padanya. Ia terpaksa melepaskan Gunung Tai sebelum dengan cepat hancur berkeping-keping di gedung-gedung di sekitarnya. Kerusakan yang ditimbulkan berdesir melalui daging dan ototnya, meremas Yue Zong, dan dia merasakan darahnya bergejolak. Saat dia mengaktifkan Dark Douki-nya sekali lagi, tekanan itu agak berkurang. Jika dia hanya memiliki kekuatan prajurit ilahi tipe 4, dia akan setengah mati, jika tidak terbunuh. Setelah mendapatkan kembali ruang bernapas, Yue Zong mulai menggunakan pedang apinya untuk merobek bagian dalam, mencabik-cabik ular laut mutasi tipe 5 dari dalam. Ular laut tipe 5 berjuang dengan panik, mencoba menemukan struktur lain untuk menghancurkan dirinya sendiri. Gunung Tai mengambil kesempatan untuk menginjak ular laut sambil menggunakan ekornya untuk membanting tubuhnya terus-menerus. Itu juga membuka mulutnya untuk merobek potongan daging dari ular laut. Setelah mengayunkan pedangnya untuk waktu yang lama, kepala ular laut tiba-tiba terbuka, dan Yue Zong muncul, di tangannya adalah nukleus tipe 5. Saat ia menggali, ular laut tipe 5 menggeliat sebentar lagi sebelum jatuh ke tanah tanpa nyawa. Sejumlah besar kekuatan hidup diserap ke dalam jejak dewa dan iblisnya, memelihara dan meningkatkan tubuhnya. Selamat telah mencapai level 91. Petik 2. Petik 2. Selamat telah mencapai level 94, Anda telah memperoleh 2 poin atribut untuk dialokasikan. Kembali ke bumi, dengan sistem tersebut, Yue Zong memperoleh 8 poin atribut lagi untuk dialokasikan. Ia berpikir sejenak, sebelum menuangkan semuanya ke dalam kelincahannya. Ia masih harus meningkatkan kecepatan reaksinya. Semakin cepat ia dapat membuat keputusan yang tepat dalam situasi apapun. Yue Zong melirik tubuh ular laut tipe 5 dengan gembira, binatang mutasi tipe 5. Dulu itu adalah sesuatu yang berada di luar jangkauanku, dan sekarang, aku benar-benar dapat mengalahkannya. Aku benar-benar menjadi lebih kuat. Awalnya, ketika Yue Zong melihat binatang mutasi tipe 5, salah satu dari mereka dapat dengan mudah menghancurkannya hingga mati. Bahkan jika itu memungkinkannya untuk menebas dan menebas, akan sulit untuk melakukan apapun. Namun tidak, dia dapat membunuh satu tanpa rasa takut, itu adalah bukti peningkatan kekuatannya. Ketika gerombolan klan laut melihat kematian ular laut tipe 5, mata mereka berkilat tak percaya. Binatang mutasi tipe 5 biasanya merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di dalam laut. Di darat, selain senjata nuklir, sebagian besar senjata militer lainnya hanya akan mampu melukainya. Dengan kemampuan regeneratifnya yang mengerikan, bahkan jika terluka parah akibat meriam dan artileri berat, ia akan baik-baik saja setelah 2 menit. Namun, entitas seperti itu benar-benar dibantai oleh Yue Zong, ini menyebabkan mereka merasakan sedikit ketakutan dan keterkejutan. Yue Zong melihat bagaimana prajurit klan laut telah berpisah dari gerombolan binatang mutasi untuk membantu Ratu Putri Duyung, dan memerintahkan, bagus. Ini kesempatan kita, Gunung Tai, ayo pergi. Gunung Tai yang terluka parah berbalik menghadap klan laut, mengabaikan luka-lukanya yang parah. Meskipun kecepatan Gunung Tai tidak jauh di antara binatang mutasi tipe 5, ia masih lebih cepat daripada prajurit klan laut biasa. Dalam sekejap, ia telah menyerbu barisan pasukan, menghentakkan kaki dan mengamuk, sambil mengayunkan ekornya, menyebabkan ratusan dan ribuan dari mereka tergencet menjadi pasta daging.